Halo sobat finansialku. Malam ini kita bakal live nih sama Pak Tovan Soban, Pak Tovan Saban, mengenai fintech P2P lending sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM. Wah, nggak sabar ya nunggu sobat finansialku gimana nih? Pada bingung sama pendanaan? Nah, ini nih. Bentar lagi bakal join. Oke, halo, malam Pak Halo, Tovan. malam. 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 Ya, salam kenal Pak. Perkenalkan, nama saya Reti. Saya salah satu perencana keuangan Suara dari saya Finansial. jelas? Ya, suara saya jelas Pak? Iya, iya, jelas, jelas. Sama Oke, ya, suara saya juga ya, jelas ya. oke, aman Pak, aman. Oke, salam kenal nih Pak Tovan Soban. Pak Tovan Saban ya Pak ya? Iya, Saban, betul. Saban. Saya panggil Pak Tovan aja ya Pak ya? Cerahlah. Oke. Ya, boleh, boleh, silakan, silakan. Oke, halo semua sobat finansialku. Perkenalkan, malam ini narasumber kita adalah Pak Tovan Saban. Nah, Pak Tovan ini merupakan Wakil Ketua Bidang Humas dari AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Pak Tovan ini juga sebagai COO dari Aktivaco. Nah, nggak usah lama-lama lagi nih, malam ini kita bakal bahas soal fintech P2P lending sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM. Nah, Pak Tovan nih, Pak, sebelum Ya. kita masuk ke obrolan-obrolan nih Pak, boleh dijelaskan dulu nggak sih Pak, AFPI itu apa sih Pak? Iya, jadi ya kalau bicara mengenai API, ya, API itu gampangnya itu adalah payung ya. Payung buat semua apa namanya? Semua pelaku dari industri peer-to-peer lending di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin udah pada tahu juga ya kalau di Indonesia itu saat ini ada 102 nih, 102 platform peer-to-peer lending yang resmi berizin dari OJK. Nah, 102 platform ini bernaung di bawah satu organisasi gitu ya, satu perkumpulan ya. Mungkin ini sama seperti juga dengan industri yang lain, di mana pasti selalu ada namanya asosiasi yang menaungi anggota-anggotanya gitu. Nah, kalau ditanya apa sih tugas AKPI sebenarnya ada beberapa hal yang penting sebenarnya ya. Yang apa? Yang pertama tentu advokasi kebijakan. Maksudnya advokasi kebijakan ini artinya bagaimana supaya semua peraturan-peraturan mengenai peer-to-peer lending di Indonesia ini bisa dijalankan dengan baik oleh para pelakunya gitu. Karena so far yang kita tahu bahwa yang namanya peer-to-peer lending ataupun industri keuangan itu regulatornya adalah OJK gitu ya. Ada juga Bank Indonesia gitu yang meregulasi beberapa institusi keuangan. Gitu. Nah, yang benar-benar bisa langsung menyentuh para pemain-pemain ini di industri adalah asosiasi tersebut gitu. Bagaimana menjadi jembatan ya antara regulator kepada para pemain industrinya ataupun sebaliknya menjadi jembatan antara industri terhadap regulator gitu. Ada lagi fungsi lainnya yaitu bagaimana caranya agar uh, industri ini punya kode etik yang sama-sama kita patuhi, yang sama-sama kita susun, yang sama-sama kita jalankan gitu. Jadi begitu ada yang melenceng, maka ada punishment di sana. Ataupun jika ada sesuatu yang kita anggap bahwa ini perlu diatur lebih detail, maka kita atur dalam bentuk apa kode etik namanya. Ada lagi yang lain kayak misalnya hari ini misalnya kita menjalankan fungsi lain dari API yaitu edukasi ya. Edukasi ataupun literasi memperkenalkan apa sih peer-to-peer lending itu gitu ya. Apa sih industri ini gitu ya. Apa sih perbedaan yang mungkin dengan pinjaman-pinjaman online gitu. Macam-macam ya hal-hal seperti itu. Hal-hal lainnya ya mungkin berkaitan kepada penguatan industri ini sendiri gitu ya. Mulai dari kita melakukan sertifikasi terhadap semua elemen yang ada dalam peer-to-peer lending itu sendiri gitu ya. Sampai di mana kami bisa membuat satu apa ya satu wadah di mana semua data-data yang data-data borrower ataupun lender yang ada di peer-to-peer lending ini bisa ada dalam satu wadah di mana kami semua bisa memantau gitu ya yang diharapkan agar kita bisa juga sama-sama mengawasi para lender ataupun borrower yang ada di industri. Mungkin nanti ngobrol-ngobrol kita akan
ini lagi ya, mungkin akan bahas lebih detail lagi kenapa sih kita perlu data-data seperti ini gitu. Tapi kurang lebih seperti itu sih yang namanya AFPI ya. Dan ya senang sekali hari ini diundang di Financialku ya, bisa ngobrol-ngobrol juga gitu ya, bisa bisa sharing-sharing juga. Jadi mungkin biar teman-teman semua juga pada tahu gitu. Mungkin lebih detail lagi gitu ya mengenai apaan sih AFPI, apaan sih peer-to-peer lending gitu, dan bagaimana sih peranannya terhadap UMKM gitu. Nah, semoga bisa bisa menjadikan ini ya, menjadi sumber informasi ya bagi kita malam ini. Oke, terima kasih Pak penjelasannya detail banget ya. Berarti AFPI itu seolah-olah seperti wadah gitu ya Pak ya untuk Iya, iya, P2P lending gitu ya Pak ya. betul, betul. Ya, oh ya buat sobat finansialku, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya drop di kolom Q&A. Jadi nanti sambil lalu misalnya kita ngobrol ada pertanyaan, kita bakal ada sesi Q&A. Jadi sobat finansialku bisa langsung drop pertanyaannya aja. Nanti kita bakal bahas di sesi Q&A. Oke Pak, pertanyaan lanjutan nih Pak. Sebelum kita bahas soal P2P lending Pak, mungkin kita bahas dulu nih Pak soal fintech. Nah, ada berapa sih Pak fintech di Indonesia itu dan apa aja sih Pak jenisnya? Iya, sebenarnya kalau kita ngomong mengenai fintech ya, itu udah semestanya udah sangat luas ya sebenarnya ya. Eh, Banyak orang yang berpikir bahwa begitu kita ngomong fintech, maka yang muncul pertama yang kalau istilah anak-anak research itu kan top of mind kalau kita ngomong fintech itu adalah pinjaman online atau peer-to-peer lending gitu. Itu top of mind-nya gitu. Padahal sebenarnya namanya fintech itu gak cuma di situ. Fintech itu sangat-sangat luas sekali gitu ya. Jadi kalau kita bicara financial teknologi, financial keuangan, teknologi, ya teknologi gitu ya. Jadi segala sesuatu yang yang ada di dalam industri keuangan dan berkaitan dengan teknologi, menggunakan teknologi dalam delivery-nya, maka dikategorikan sebagai fintech. Di dalamnya peer-to-peer lending sebenarnya cuma satu bagian aja gitu ya. Kita mengenal lagi yang lain, yang sebenarnya paling sering dipakai ya, itu adalah payment sebenarnya. Kita kenal GoPay, kita kenal OVO, kita kenal Dana, dan lain-lain. Itu juga sebenarnya kan fintech. Tapi fintech ini adalah bergerak di bidang payment gitu. Ada lagi bagi teman-teman yang suka berinvestasi misalnya mengenal juga yang namanya equity ataupun securities crowdfunding. Itu juga fintech gitu. Tapi bergeraknya di pengumpulan modal gitu misalnya. Terus ada lagi kalau misalnya yang suka berinvestasi, beli reksadana dan lain-lain gitu, mungkin kenal Barksa dan lain-lain gitu. Itu juga fintech sebenarnya. Ada juga fintech lain yang modelnya adalah membanding-bandingkan produk. Kita sebut sebagai agregator gitu ya. Mungkin di pasaran ada namanya Cermati dan lain-lain. Itu juga fintech gitu. Kalau yang itu semua yang langsung bersentuhan dengan kita sebagai customer. Itu baru contoh-contohnya aja ya. Ada lagi fintech-fintech yang sebenarnya nggak kelihatan secara langsung gitu, tapi sebenarnya berperan buat kita gitu. Fintech-fintech ini yang sebenarnya adanya di belakang fintech-fintech yang tadi saya sebutkan. Misalnya fintech payment gateway misalnya, yang kita cuma tahunya kan kita mau bayar sesuatu atau beli pulsa atau apapun, kita tinggal bayar dari GoPay misalnya, masuk ke platform tertentu udah bisa terbeli gitu. Padahal di belakangnya itu ada fintech-fintech lain nih yang kita sebut sebagai payment gateway gitu ya. Ada lagi fintech-fintech lain yang bergerak, misalnya mereka mendevelop yang namanya credit scoring system. Mereka mendevelop namanya EKYC secara teknologi gitu. Ada lagi tanda tangan digital. Luas banget kalau kita ngomong ya secara semesta ini ya. Saya persempit dikit kalau kita bicara mengenai peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini pun sebenarnya luas lagi gitu ya, lebih banyak lagi nih. Kalau orang bilang bahwa peer-to-peer lending itu sama dengan pinjol misalnya, yes, secara definisi sama, betul. Uh, Ya mungkin sedikit ini ya intermezzo juga ya. Peer-to-peer lending itu sebenarnya istilahnya kan banyak kan. Kita kenal ada peer-to-peer lending gitu ya. Ada pinjaman online gitu, ada bilang pinjaman digital gitu ya. Ada lagi kalau bahasa resmi dari OJK namanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi gitu ya. Panjang lagi singkatannya tuh. Uh, tapi intinya adalah kegiatan pinjam meminjam uang, memberikan pinjaman melalui digital. Itu peer-to-peer lending. Cuman semua orang mungkin tahu itu ya. Tapi yang mereka tidak ketahui adalah di dalam peer-to-peer lending sendiri ini terbagi lagi bermacam-macam gitu. Yang paling sering diketahui oleh masyarakat adalah yang namanya di peer-to-peer lending adalah
semacam KTA. Orang meminjam uang dalam arti kita butuh duit 500.000, tinggal download aplikasi, pinjam 500.000, tiba-tiba dapat uangnya, terus bunganya tinggi gitu misalnya ya. Persepsinya seperti itu. Padahal itu hanya satu model bisnis dari semua industri peer-to-peer lending gitu. Mungkin kalau mau cerita dikit ya, peer-to-peer lending itu kategorinya kalau mau dibagi ya, ada 5 kategori besar sebenarnya. Yang pertama yang tadi saya udah cerita, yang selalu ada di dalam persepsi, selalu yang dikenal luas ya oleh masyarakat, itu di kami sebutnya sebagai platform pinjaman multiguna. Platform pinjaman multiguna ini ciri khas gampangnya mungkin pinjaman cepat, kecil, nominal kecil, tapi cepat gitu ya, periodenya pendek, mirip dengan KTA perbankan lah ya, dan itu yang paling umum dikenal oleh masyarakat. Ada satu kelompok besar lagi, itu namanya pinjaman produktif sebenarnya. Pinjaman produktif ini hanya fokus kepada UMKM. Jadi semua pinjamannya itu nominalnya jauh lebih besar dibanding yang pinjaman multiguna, dan juga persyaratannya itu adalah harus yang meminjam ini harus memiliki usaha gitu, dan tujuan pendananya pun harus untuk usaha gitu. Itu yang lumayan banyak di sana. Kebetulan platform saya juga, Aktivaku juga ada di ranah ini gitu. Kami memberikan pinjaman hanya untuk usaha gitu. Mungkin bukan UMKM, terlalu UMKM gimana, tapi kami mainnya dari UMKM itu kan usaha mikro, kecil, menengah gitu ya. Kami kecil ke menengah gitu. Nah, itu ada segmen yang di situ. Ada lagi segmennya lagi, yang ketiga, yang pembiayaan benar-benar pembiayaan mikro gitu. Kalau tadi yang kecil ke menengah, ini yang kecil ke mikro gitu. Ini yang benar-benar membiayai berdasarkan mungkin pernah dengar ya mengenai Grameen Bank, Pak Muhammad Yunus gitu ya. Jadi mereka membiayai berbasiskan komunitas wanita gitu. Nah, di kami pun ada peer-to-peer lending yang melakukan seperti itu. Pembiayaannya mikro, tapi bagaimana caranya mendorong agar komunitas-komunitas ini bisa mendapatkan permodalan untuk usaha. Contohnya teman kami dari Amarta misalnya. Mereka hanya fokus untuk mendanai entrepreneur wanita gitu. Mulai dari nilai yang sangat-sangat mikro, tapi dibuat dalam bentuk komunitas gitu. Itu yang kelompok ketiga. Ada lagi kelompok yang sebenarnya kita sebut sebagai closed loop ecosystem ya. Mereka bermain dalam satu kalau istilah kerennya kalau di perbankan itu satu supply chain financing ya. Jadi contohnya gini, misalnya Alfamart gitu ya. Dia mengambil barang juga selain dari barang-barang dari Unilever dan lain-lain, ada barang-barang juga yang diambil dari UKM misalnya. Nah, untuk orang-orang yang memproduksi barang-barang tersebut, nah peer-to-peer masuk untuk memberikan kredit buat mereka memproduksi. Nanti pelunasannya akan diperoleh setelah barang tersebut dibeli oleh Alfamart misalnya. Nah, itu ada lagi, itu kelompok sendiri lagi tuh. Mereka membiayai sebenarnya nominalnya bisa kecil, bisa besar, tapi yang membedakan dengan kelompok-kelompok lainnya adalah mereka benar-benar bergerak dalam satu closed loop ekosistem aja gitu. Terakhir, kelompok yang lumayan juga sekarang pemainnya adalah kelompok yang menyalurkan pinjaman dengan berdasarkan basis syariah gitu. Jadi peer-to-peer lending berbasis syariah. Nah, ini sebenarnya 5 kelompok gitu ya yang ada di Indonesia saat ini, dan lumayan besar masing-masing kelompok tersebut. Cuman ya kebetulan yang selalu muncul di media, kebetulan juga pinjol legal itu ilegal sangat-sangat banyak juga, sehingga akhirnya persepsi orang adalah kalau pinjaman online atau peer-to-peer lending tuh seperti itu gitu. Padahal itu hanya satu dari 5 bisnis model besar yang ada saat ini di Indonesia. Gitu sih kira-kira, Mbak. Oke, ini aduh lengkap banget ya Pak ya penjelasan. Tadi sebenarnya mau Ya tanya maaf sih. nih kalau ngomong kebanyakan ya. Oh, malah justru Pak, tadi saya tuh seperti mau tanya kan Pak, apa bedanya sih pinjol sama peer-to-peer lending gitu? Karena kan memang masyarakat kita itu seolah-olah terstigma negatif gitu ya Pak ya soal Ya, ya, ketika ngomong P2P pasti mikirnya, wah itu nanti kita dikejar-kejar sama debt collector lah atau kayak ya. ingin kontak-kontak kita segala macem gitu. Jadi udah ke mindsetnya tuh negatif duluan gitu Pak. Iya, betul. Ya ini memang kita nggak bisa mungkirin ya, karena ya jujur untuk saat ini dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, yang namanya bikin aplikasi itu gampang ya. Jadi bikin aplikasi gampang gitu ya, mirip-miripin dengan aplikasi yang udah ada juga gampang gitu. Jadi bisa dibilang semua orang bisa bikin gitu jadi.
akhirnya ya banyak yang mencoba untuk kita sebutnya memancing di air keruh gitu ya, bikin seperti itu. Dan karena banyak terjadi masalah, eh, istilah yang keluar di media dan dimanapun adalah pinjol gitu ya, karena gampang disebut ya gitu ya. Sebenarnya kami juga kesel juga sih, karena kita nggak bisa menemukan padanan kata lagi dalam bahasa Indonesia yang cocok untuk menggantikan pinjol sebenarnya. Enak banget gitu disebut peer-to-peer lending, kayak kepanjangan gitu. Kalau yang ngikutin regulator layanan pinjam, wah panjang lagi gitu, gimana cara singkatannya gitu. Nggak ada yang enak gitu selain si pinjol ini diomongin. Tapi memang gara-gara banyak masalah ini, akhirnya yang tadi balik lagi top of mind orang-orang begitu disebut pinjol, sesuatu yang langsung stigmanya negatif gitu kan. Terutama teman-teman kami yang dari multiguna juga, mereka mereka akhirnya jadi terkena imbas yang lumayan besar ya, karena stigma negatif pinjol melekat juga ke mereka jadinya, karena orang udah nggak peduli lagi tuh mau legal kayak mau ilegal kayak, yang penting caranya sama gitu kan, udah sama seperti itu. Nah, tugasnya API saat ini adalah ya dari tahun lalu ya, dari mulai COVID udah mulai menurun gitu ya, kami berusaha untuk coba melakukan edukasi, roadshow kemana-mana untuk menjelaskan gitu bahwa dunianya peer-to-peer lending itu nggak cuman segini gitu, nggak cuman hanya berkutat kepada yang kita namakan sebagai pinjol gitu. Dan akhirnya API sendiri juga berusaha, ya udah kalau gitu, kalau kita nggak bisa merebut kembali si istilah pinjol ini, kita coba bikin istilah yang lain gitu ya. Dan ya mulai keluarlah gitu kan pendanaan bersama gitu, ataupun peer-to-peer lending gitu. Dan ya mungkin habis ini kita akan bikin kuis ya, kira-kira uh, ada dari teman-teman ya, kira-kira ada masukan apa ya mengenai nama yang Sebut cocok buat itu gitu. Betul gitu, karena pinjol itu sekarang itu kami dari persepsi kami pun, mungkin kalau dari masyarakat melihat pinjol dan peer-to-peer itu lending sama gitu, misalnya mirip salah satu model bisnis yang ada. Kalau dari API sendiri, kalau pinjol itu diartikan sebagai platform pinjaman online yang ilegal gitu. Kira-kira gitu sih yang jadinya membedakan seperti itu. Dan ya jadi PR buat kami ya untuk terus melakukan edukasi ya mengenai pengertian pinjaman online sebenarnya. Oke, jadi Begitu sih. wah, informasi yang bagus banget ya buat sobat finansialku, bahwa sebenarnya P2P itu tidak semuanya berkonotasi negatif ya Pak ya. Justru ada yang P2P juga buat hal yang produktif gitu ya Pak ya. Salah satunya sebagai sarana permodalan bagi UMKM gitu. Nah, sebelum lanjut, mungkin sobat finansialku kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya langsung drop di kolom question. Oke. Oke, Pak, sebelum lanjut nih Pak, sudah ada pertanyaan Pak, mungkin bisa dijawab dulu ya Pak ya. Nah, ada yang tanya Pak, gimana sih tips untuk memilih fintech atau atau P2P lending untuk UMKM Pak? Oke, ini pertanyaan dari sisi mana nih? Eh, Peminjamnya atau pendananya? Rasanya seperti peminjamnya sih Pak, dari Peminjamnya. sisi UMKM. Sisi Atau UMKM, boleh oke. dengan dari dua sisi kali ya Pak ya? Iya, oke. Ya, soalnya gini, kalau kalau ini juga salah satu ya, apa persepsi orang mengenai peer-to-peer lending. Kalau peer-to-peer lending karena diasumsikan sama seperti pinjol ilegal, di mana customer-nya adalah borrower saja gitu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pinjaman online, peer-to-peer lending, khususnya yang produktif, itu pasti sifatnya mereka itu hanya seperti marketplace, seperti Tokopedia, Bukalapak. Mereka menjadikan platform di mana di situ ada penjual, dalam hal ini borrower, menjual kredit, ada pembeli, dalam hal ini lender. Jadi usernya adalah dua, selalu ada lender, ada borrower gitu. Jadi dua kanal ini selalu dibuka gitu. Nah, kalau kita ngomong mengenai tips untuk memilih, kita ngomong dari sisi borrower dulu nih. Kalau dari borrower, dari orang dari UMKM yang membutuhkan ini, sebenarnya simply memilih platform-platform yang sesuai dengan segmen ataupun industrinya gitu. Nah, maksudnya gimana gitu? Peer-to-peer lending saat ini kan banyak nih, ada 102 di mana 40-an, 44, 45 itu adalah bergerak di bidang produktif gitu ya. Masing-masing ini punya segmen yang berbeda. Ada yang memang segmennya generalis, misalnya masuk ke segala macam industri, mau pertanian, kayak otomotif, kayak mau size-nya dari 10 juta, kayak sampai 2 miliar. Anyway, BTW dibatasin ya di OJK itu,
pembiayaan peer-to-peer lending batasnya 2 miliar per customer. Tapi ada juga peer-to-peer lending produktif lain yang benar-benar spesifik hanya membiayai industri tertentu gitu ya. Misalnya khusus pembiayaan, ada platform namanya Tani Fund misalnya, khusus pembiayaan untuk pertanian gitu. Ada juga yang khusus ke perikanan gitu. Ada juga yang khusus ke peternakan gitu. Kemudian kayak di kami gitu misalnya lebih banyak fokus ke ranah-ranah properti gitu. Jadi kalau UKM-nya ini bergerak di bidang, ada juga yang mainnya di pembiayaan untuk distributor gitu-gitu. Pedagang-pedagang kecil, kios-kios gitu-gitu juga ada. Jadi tergantung dari UMKM-nya sekarang nih. UMKM-nya ini bergerak di bidang apa, segmennya apa, butuhnya apa gitu. Nah, tinggal dicari peer-to-peer mana yang memang bergerak di situ karena expertise-nya itu adanya di situ. Dan biasanya lender-lendernya pun terbiasa dengan bidang-bidang usaha yang memang dimasuki oleh peer-to-peer tersebut gitu. Itu sih kira-kira kalau dari sisi borrower. Kalau dari sisi lender sebenarnya juga sama ya. Kalau lender itu kan ibaratnya kita kan mau mengembangkan dana kita ya. Kalau kita ngomong di pasar modal ya, misalnya kita menginvest saham gitu ya. Kita memilih saham itu kan bukan sembarangan cap cip cup pilih gitu kan. Tapi mungkin finansialku juga kan sering banget saya lihat yang memberikan edukasi gitu kan, memilih saham itu kan nggak cuma kayak seperti itu, tapi harus paham dulu nih, ini perusahaan ngapain sih gitu kan, lihat keuangannya, lihat industrinya seperti apa gitu, biar paham uang kita dibeliin apa gitu. Nah di peer-to-peer lending pun sama gitu, kalau kita adalah seorang lender berusaha untuk mengembangkan dana di peer-to-peer, sebaiknya paham dulu nih, kita tahu nggak industrinya si peer-to-peer lending ini bergeraknya fokusnya di mana gitu. Misalnya di pertanian, kita kepaham mengenai pertanian, ya udah lebih gampang buat kita untuk bisa masuk menganalisa lebih lanjut mengenai UMKM yang saat ini sedang membutuhkan dana. Kita masuk ke situ. Jangan sampai cuma ikut-ikutan teman gitu ya, oh ini kayak bagus nih, masukin duit tanpa tahu, ini sebenarnya uangnya dipinjemin ke UKM mana nih gitu kan. Jangan sampai begitu juga gitu, karena begitu nanti default, nah jadi susah sendiri gitu. Karena peer-to-peer lending mau gimana pun berusaha untuk membela UMKM dan lain-lain, tetap saja gitu kan, namanya risiko pasti ada gitu. Dan secara risiko pun UMKM ini sedikit lebih tinggi dibanding perusahaan-perusahaan yang memang udah established gitu. Jadi selalu ada risiko yang di sana gitu, dan sebaiknya memang kita memilih satu industri ataupun perusahaan ataupun UMKM yang memang kita pahami industrinya untuk bisa kita kembangkan dana kita di sana. Gitu mungkin ya sedikit tipsnya untuk pemilihan peer-to-peer-nya. Mantap, lengkap banget. Udah dikasih tahu nih dari sisi lender maupun dari sisi borrowernya. Mungkin saya bisa buka Q&A dulu ya Pak ya. Ya, siap. Ini dia nih Pak. Apa yang membuat P2P lending cocok untuk pendanaan UMKM kaum milenial? Wah, sekarang kan kaum milenial ini banyak yang tiba-tiba langsung buka bisnis gitu Pak. Nah, apa nih Pak kira-kira Pak yang mau membuat P2P lending cocok untuk Ya, pendanaan UMKM milenial? jadi gini, kenapa sih ada peer-to-peer lending masuk untuk memberikan pendanaan buat UMKM gitu ya? Kalau dibilang UMKM kaum milenial, saya mengasumsikan ini adalah usaha-usaha baru lah ya, baru mulai bikin. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini kendala sih buat UMKM yang baru berdiri ya. Seperti mungkin teman-teman ketahui ya, kalau kita mau mengajukan kredit ke institusi keuangan, ke perbankan misalnya, banyak syarat yang harus diminta ya. Misalnya sudah berdiri, sudah berusaha 2 tahun, 3 tahun gitu ya, sudah punya Ya. rekening koran misalnya, dan yang paling penting harus ada jaminannya gitu lah. Nah, Nah itu yang repot gitu ya. Nah peer-to-peer lending sebenarnya berusaha untuk menjadi jembatan di situ gitu. Bukan berarti kami bilang kami menggantikan perbankan, bukan. Tapi kami menjadi jembatan dulu buat agar supaya ya si UMKM yang baru berdiri ini bisa memperoleh alternatif pendanaan dulu sebelum mereka menjadi bankable dan nantinya bisa pindah ke perbankan gitu. Jadi kalau dibilang alasan utama kenapa sih peer-to-peer lending ini cocok untuk pendanaan UMKM milenial? Saya nggak bilang milenial lah ya, UMKM manapun orangnya pun, kalau misalnya udah kaumnya kolonial pun ya, tapi kalau usahanya itu pun baru berdiri ya, tetap aja nggak mungkin pergi ke bank gitu ya. Nah, UMKM itu bisa dijadikan semacam jembatan untuk itu tadi gitu. Toh di peer-to-peer lending pun ya, kalau minjem di kami ya,
jujur ya secara bunga kami pasti di atas perbankan gitu kan. Karena kalau kita bicara mengenai risiko, ada risiko, dan kalau kita bicara keuangan namanya risiko di covernya pakai premium namanya kan. Ada premium risiko yang di cover di sana. Nah, pada saat sudah menjadi bankable, maka diharapkan teman-teman yang punya UMKM ini bisa pindah ke perbankan sehingga nanti bisa memperoleh bunga yang lebih murah lagi gitu. Dan itu terjadi saat ini sih. Kami punya banyak customer yang setelah berjalan punya track record bagus, usahanya bagus, mereka akhirnya bisa pindah ke perbankan. Malah trennya saat ini juga banyak teman-teman dari perbankan digital yang nggak bisa langsung masuk karena berbagai macam persyaratan untuk memberikan pendanaan terhadap usaha. Mereka masuk lewat kami dulu gitu ya. Kami yang melakukan analisa dulu segala macam. Kalau udah oke, baru mereka ambil. Gitu. Gitu sih mungkin ya jawaban yang paling pas kalau kita ngomong mengenai UMKM milenial lah ya. Oke, jadi Gitu. sebenarnya justru di P2P ini UMKM jadi terbantu banget ya Pak ya buat mereka-mereka yang mungkin kesulitan untuk memberikan jaminan, kemudian bisnisnya baru Ya, berdiri gitu ya Pak ya. Jadi bisa menjadi salah satu solusi lah gitu ya Pak ya. betul. Ya walaupun terbatas juga ya, bukan berarti baru berdiri, belum pernah ngapa-ngapain, terus datang ke P2P itu nggak bisa juga sih. Cuman maksudnya yang penting udah ada cycle-nya gitu ya, udah kelihatan, tapi nggak perlu menunggu sampai 2 tahun gitu ya. Yang penting kita kelihatan di apa usaha seperti apa. Lebih bagus lagi juga kalau misalnya dia ada dalam lingkup kami gitu. Karena peer-to-peer lending itu biasanya bekerja sama dengan satu institusi besar gitu. Contoh gampangnya misalnya peer-to-peer lending bekerja sama dengan Pemda misalnya. Pemda, terus Pemda ini kan banyak tuh Pemda memberikan tender-tender gitu ya. Pengadaan apa. Nah, mereka memberikan tender kepada UMKM. UMKM ini dapat tender senang nih, misalnya cuma pengadaan catering buat di dinas apa gitu. Ya itu kan satu pekerjaan ya, tapi untuk membeli bahan-bahan masakan ini kan bukan satu hal yang simpel gitu ya. Nah, Butuh peer to modal. peer itu dengan butuh modal betul untuk beli beras, beli sayur dan lain-lain. Nah, peer to peer dengan senang hati mau mendanai ini untuk kemudian nanti kan udah jelas buat kami ya, ini kan dibayar oleh Pemda dan Pemda juga mengkonfirm gitu bahwa yes betul kami memberikan pekerjaan buat mereka. UMKM tipe ini nggak mungkin bisa dapat pendanaan dari bank untuk saat ini gitu ya, apalagi mereka masih baru gitu. Nah, peer to peer bisa menjadi jembatan ke sana karena buat kami ya yang mendanai udah pasti oke gitu dan apa namanya secara paper segala macam, secara perintah kerja segala macam ada, so kenapa nggak kita bantu? Gitu kira-kira. Oke, jadi sebenarnya kalau kita itu pinjem di P2P nih Pak, jadi benar-benar nggak ada jaminannya ya Pak ya. Ibaratnya hanya misalnya kayak tadi contohnya, oh ternyata ada perjanjian bisnis nih sama pihak-pihak tertentu misalnya gitu ya Pak ya. Sebenarnya nggak saya nggak bilang bahwa nggak ada jaminan ya. Ada juga jaminan sebenarnya. Tergantung dari produk, tergantung dari bisnis model dari peer to peer yang dimasuki. Eh, Cuman gini, kalau misalnya kita bicara jaminan di peer-to-peer lending, jarang yang jaminan itu berbentuk fixed asset, gitu ya. Jaminannya berbentuk properti. Jaminannya dalam bentuk lain, misalnya ada invoice-nya yang dijaminkan, gitu ya. Kalau bahasa hukumnya difidusiain, gitu ya. Ada lagi beberapa hal yang lain, gitu. Tapi memang yang menjadi kelebihan dari peer-to-peer lending ini adalah bagaimana mereka bisa mendevelop satu credit scoring yang bisa menjadi alternatif selain dari jaminan tersebut, gitu ya. Jadi credit scoring dalam arti memanfaatkan data-data untuk bisa mengetahui kapasitas dari UMKM tersebut, bisa. Atau kalau enggak, bagaimana caranya bisa menjalin kerjasama dengan yang tadi kita bahas ya, mengenai pemberi kerjanya sendiri gitu. Kita bisa mengkonfirm, kalau kita bisa bekerja sama dengan, gampangnya kita bekerja sama dengan Unilever gitu ya. Unilever beli banyak-banyak material misalnya dari petani gitu misalnya. Kan kami simply bisa berbicara dengan Unilevernya untuk tahu nih track record dari supplier-supplier seperti apa. Kita tinggal pilih aja yang bagus-bagus di situ gitu kan, kita biayain gitu. Atau kita bekerja sama dengan Bukalapak misalnya. Kita bisa tahu dong track recordnya orang-orang jualannya seperti apa di sana gitu. Kita bisa support dengan pendanaan juga di situ gitu. Nah, model-model ini yang kami sebut sebagai alternatif credit scoring gitu ya, memanfaatkan apapun, memanfaatkan data-data yang ada atau memanfaatkan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk mensecure resiko yang ada di dalam pendanaan tersebut gitu, sehingga diharapkan ya nggak akan terjadi default di sana gitu, dan kita nggak perlu harus setiap saat, setiap kali mempersyaratkan, oh lu harus punya fixed asset nih, kalau kenapa-kenapa nanti bisa kita jual gitu. Yang kita lihat bukan di situnya, tapi bagaimana caranya agar
kita yakin bahwa uang ini bisa kembali dari proses bisnis yang terjadi gitu. Seperti itu sih Mbak, kira-kira gambaran singkatnya ya. Jadi ibaratnya itu proses membangun kredibilitas gitu ya Pak ya. Iya, bisa seperti itu juga gitu. Atau kalau enggak ya, kita membiayai UMKM di atas dasar kredibilitas dari pemberi kerjanya, itu juga bisa gitu. Oke. Oke nih Pak, kalau boleh nih Pak, boleh nggak Pak dikasih ibaratnya rangkuman Pak mengenai kelebihan dan keuntungan dari penggunaan P2P bagi UMKM gitu Pak. Oke. Ya, eh, mungkin seperti juga dengan tujuan kami ya di industri peer-to-peer lending ya. Tujuan kami itu apa sih? Gitu. Simply adalah membiayai orang-orang yang saat ini masuk di kalangan orang-orang atau pihak-pihak ya yang masuk dalam kategori unbankable atau kita sebutnya sebagai underserved gitu ya. Unbankable itu orang-orang yang memang nggak bisa ke bank untuk mendapatkan jasa fasilitas perbankan ya. Kalau underserved, orang saat ini dia udah punya tabungan, dia udah bisa punya transaksi perbankan di tabungan, tapi belum punya kapabilitas untuk memperoleh pinjaman. Nah, peer-to-peer lending berusaha untuk memfasilitasi itu dulu gitu ya. Jadi apa namanya? Kami berusaha untuk tujuan jangka panjangnya pihak-pihak yang unbankable ini ataupun yang underserved ini nantinya bisa memperoleh semua layanan yang disediakan oleh perbankan gitu. Nah, kalau disebut kenapa sih UMKM jadinya tepat untuk masuk ke P2P lending? Untuk UMKM yang kayak tadi pertanyaannya, UMKM milenial gitu-gitu ya. Eh, saat ini ya, bukan berarti saya bilang ini karena saya orang peer to peer jadi udah pasti paling bagus ya, tapi saat ini di market di Indonesia industri keuangan yang paling bisa untuk bisa mengeksplor kebutuhan ini baru ada di peer-to-peer lending gitu. Ada juga sebenarnya satu lagi di equity crowdfunding sebenarnya, tapi syaratnya lebih berbeda ya. Tapi konsep dengan pinjam meminjam secara online itu ada gitu. Kenapa orang saat ini unbankable ini banyak, underserved ini banyak? Karena selain dari satu capability-nya belum ada, juga akses terhadap institusi keuangan pun itu masih kurang gitu. Dengan adanya peer-to-peer lending, dengan ada teknologi di sana, maka akses ini bisa menjadi terbuka lebih luas gitu. Sehingga bisa gampang diakses oleh usaha dalam segmen manapun, dalam level manapun, dan dari lokasi manapun gitu. Sehingga ya kalau untuk saat ini buat teman-teman UMKM yang kira-kira baru mulai dan kelihatan wah prospeknya bagus nih gitu ya. Apa tapi butuh modal untuk pengembangan, tapi begitu perbankan agak susah nih karena begini begitu. Nah, peer to peer bisa menjadi satu pertimbangan untuk bisa memperoleh support ya, untuk bisa kita sama-sama untuk saling mensupport gitu untuk bertumbuh di situ. Peer to peer adalah satu industri yang baru. Kita juga baru jalan di tahun 2016 2017 gitu ya. Kondisi UMKM saat ini ada puluhan juta, nyaris 50 juta UMKM saat ini ada di Indonesia gitu ya, dan 40 jutaan ini adalah UMKM yang membutuhkan pendanaan tapi belum bisa perbankan. Nah, sebenarnya ini marketnya yang kita coba tap untuk masuk ke sana gitu. Gitu sih Mbak. Oke, jadi wah bener-bener nih ya dari tadi nih banyak sebenarnya Pak di komentar nih ada yang bilang, wah berarti bisa ya Pak ya buat modal kalau misalnya ada usaha musiman, kayak misalnya parcel gitu, itu kan kita kan butuhnya dananya cepet, terus kemudian juga kita udah tahu nih siapa yang bakal pesen gitu, jadi sudah ada estimasi itu bisa banget ya Pak ya buat pakai P2P lending gitu ya Pak ya. Bisa. Tergantung dari nanti peer-to-peer lending apa yang memang suka bermain di situ tuh. Tapi bisa banget. Mereka karena masing-masing peer-to-peer lending karena mereka udah memilih segmennya masing-masing. Jadi mereka udah tahu tuh industrinya ini seperti ini, industri itu seperti itu gitu. Jadi penilaian risiko mereka lebih bagus gitu. Oke, berarti tinggal disesuaikan aja sama industrinya masing-masing gitu ya Pak ya. Betul Wah, sekali. nih, sobat finansial aku tadi udah sempat kejawab ya yang tanya-tanya nih, gitu. Yang penting, jadi sekarang udah ada salah satu ibaratnya opsi gitu. Kalau misalnya yang masih unbankable, itu bisa kita menggunakan P2P lending. Jadi udah nggak ada alasan lagi UMKM itu susah buat mendapatkan pendanaan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin kalau kalau ini ya, kalau teman-teman yang terutama juga UMKM di daerah ya, karena kebetulan pas akhir tahun kemarin ya, kami AKPI melakukan beberapa roadshow. Banyak teman-teman UMKM yang begitu kita
ngobrolin mengenai ini ya, peer-to-peer lending itu, top of mind mereka uh, paling tinggi, paling banyak adalah bunga yang tinggi gitu. Padahal mungkin saya sambil share juga ya, di peer-to-peer lending sendiri, untuk produktif terutama ya, itu saat ini di market bunganya antara 12 sampai 24% setahun. Setahun loh ya. Jadi kalau kalau teman-teman itu cuma butuh pinjaman cuma 2 bulan misalnya, ya tinggal di prorate aja gitu. Sebenarnya biayanya nggak sampai 2%, 3%, sampai 5% untuk 2 bulan tersebut gitu. Jadi banyak yang udah apa ya, terstigma mengenai oh ini peer-to-peer ini pinjaman online pasti bunganya tinggi gitu. Coba dulu ngobrol dulu dengan para peer-to-peer ini. Karena kalau di produktif nggak mungkin bunganya sampai segitunya gitu. Bunganya sedikit di atas perbankan. Kalau perbankan saat ini 11, 12 gitu ya. Kami di angka 15 ataupun 18. Tapi secara bunga kami kompetitif dengan BPR. Even BPR ya even perbankan ya. Kami bisa bersaing di sana. Jadi jangan apa ya, jangan takut duluan, jangan keder duluan dengan segala macam pandangan negatif terhadap peer-to-peer lending saat ini gitu. Banyak kok dari industri peer-to-peer lending ini yang sebenarnya emang niatnya adalah untuk membiayai segmen-segmen usaha terutama UMKM gitu. Wah, oke, mantap banget, Pak. Jadi udah pada kejawab ya, sobat finansialku tadi yang tanya-tanya mengenai kalau misalnya begini gimana? Udah lengkap banget ini jawaban Ya, dari nggak Pak Taufik. menjawab. Ya. Nah, kemudian terakhir nih Pak, boleh kali ya Pak dikasih info sedikit lagi Pak bagi para pelaku usaha, ini kayaknya banyak banget Pak para pelaku usaha yang join di IG Live ini bahwa P2P lending itu benar-benar bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan bagi UMKM. Jadi biar nggak ragu lagi nih Pak gitu. Ya. Iya, ya mungkin sambil jelasin sambil cerita kali ya, eh, apa namanya di kami. Jadi UMKM ini kan banyak modelnya dan munculnya itu juga kadang-kadang muncul karena kondisi ya. Karena kondisi tiba-tiba muncul ide, tiba-tiba muncul peluang, atau mungkin juga bukan kondisinya bukan gara-gara dia ngelihat peluang, tapi gara-gara ada satu kondisi di mana dia tertekan dan akhirnya membuat dia untuk membuat usaha gitu. Nah, saat pandemi kemarin juga banyak usaha yang terpukul gitu ya. Banyak orang-orang juga akhirnya di PHK gitu ya. Orang-orang ini membuat usaha, tapi ada juga usaha-usaha yang tadinya biasa aja, ternyata tiba-tiba growing gitu ya. Nah, di platform saya sendiri, kebetulan tahun-tahun kemarin itu yang banyak apa ya memperoleh peluang itu adalah orang-orang yang bergerak di bisnis alat-alat kesehatan gitu ya. Sama satu lagi sebenarnya adalah industri properti ya. Bukan dari sisi orang beli bangunan dan lain-lain, tapi dari sisi renovasi gitu. Karena pandemi kemarin mungkin orang banyak WFH gitu ya. Tiba-tiba nyadar rumahnya kayak kurang di sini deh, kayak kurang di situ deh. Sehingga yang nama renovasi itu banyak gitu. Akhirnya yang apa berlimpah rezekinya adalah teman-teman dari sisi kontraktor nih gitu. Tapi karena banyak permintaan, mereka nggak bisa yang nggak dengan gampangnya bisa memperoleh misalnya oh ya udah bayar dulu 50% baru gue kerjain, nggak bisa begitu gitu. Jadi kadang-kadang mereka harus bisa bersaing dengan teman-temannya, akhirnya mereka harus kerjain dulu gitu. Nah, modalnya di mana buat bekerja di depan gitu kan. Mau ke bank cuma bilang lah, kemarin proyek baru 2 kok udah mau pinjam di bank gitu ya, jaminan ada apa nggak gitu, nggak bisa juga gitu. Nah akhirnya mereka datanglah kami gitu ya, kami ya udah kami menilai dari mereka proyeknya, kami tinjau dan lain-lain, dan ya, so far udah 1 tahun lebih gitu ya, dari semenjak tahun 2020, udah hampir 2 tahun ya. Kami banyak mensupport nih teman-teman di bidang ini, kreativitas di sana. Nah, balik ke pertanyaannya tadi, kenapa ini kok bisa menjadi satu pilihan yang tepat ya? Karena itu tadi gitu kan, tiba-tiba muncul peluang, tiba-tiba kebutuhan gitu untuk modal kerja dan lain-lain, dan nowhere to go gitu ya, nggak bisa perbankan dan lain-lain. Nah, peer-to-peer bisa, ya karena kami memang basisnya adalah teknologi gitu ya, dan nggak terlalu terpaku kepada berbagai macam regulasi yang kaku gitu ya. Jadi juga bisa fleksibel, bisa mengikuti dari kebutuhan di pasar gitu. Sehingga ya kami bisa beradaptasi dengan baik gitu ya, dan berusaha untuk mensupport gitu. Dari sisi ketakutan yang lain-lain misalnya ya, contoh selain dari tadi yang bunga gitu ya, saya udah jelasin juga bahwa nggak seperti itu bunga di peer-to-peer produktif gitu ya. Di kami gitu ya, di platform saya sendiri saat ini bunga tertinggi adanya di 19 gitu.
bunga terendah ada aja di 14 setahun loh. Jadi artinya kalau pinjamnya cuma sebulan ya bayar bunga cuma 1% sebulan gitu. Yang kedua adalah mengenai penagihan. Ini penagihan juga kan satu hal yang dari beberapa tahun lalu tuh selalu menjadi satu momok ya, buat teman-teman yang ingin bekerja sama dengan peer-to-peer lending gitu. Mungkin buat teman-teman yang juga pernah diperbankan dan lain-lain ya, penagihannya kalau kita ngomong produktif dan konsumtif agak beda ya. Kalau kita ngomong di produktif itu kan kami berusaha bagaimana caranya baik-baikin agar si borrower ini bisa survive gitu ya. Terbukti juga buat kemarin banyak banget customer-customer kami yang kesulitan di usaha mereka kan. Yang ada bukan kami memaksa mereka untuk melakukan pelunasan, cuma lebih kepada bagaimana caranya agar mereka bisa memenuhi kewajibannya. Karena jujur peer-to-peer lending ini bukan kayak perbankan di mana dananya dari kami gitu. Peer-to-peer lending ini adalah platform marketplace di mana pendananya itu datang dari masyarakat juga gitu. Jadi kami harus memastikan bahwa UMKM yang kami biayai mampu untuk mengembalikan pinjaman. Jadi yang kami lakukan adalah bagaimana caranya bisa memediasi, bernegosiasi antara borrower ke lender. Dan itu kami lakukan juga. Nggak barbar untuk melakukan penagihan dan lain-lain gitu. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan juga, ada fungsi AFPI di sini. Kenapa AFPI selalu mengadvokasi kebijakan di mana kalau pinjam dari legal aja gitu ya? Karena banyak kode etik yang ada di situ, banyak hal-hal yang harus dipatuhi di situ. Dan kalau ada platform yang melanggar, maka masyarakat bisa melaporkan kepada AFPI untuk ditindak gitu. Berbeda kalau kita menggunakan pinjaman online yang ilegal gitu. Kita nggak bisa lapor kemana-mana, kecuali mungkin ke polisi ataupun ke Satgas Waspada Investasi. Tapi kalau yang di bawah AFPI, jika ada melanggar, monggo teman-teman langsung screenshot ataupun langsung ngasih buktinya, lapor ke AFPI. Kalaupun AFPI nggak langsung merespon, percayalah gitu ya. Di dalamnya itu teguran dari AFPI-nya lumayan kencang gitu. Teman-teman sini misalnya juga suka komplain di AFPI gitu ya, di sosmednya, ini gini gitu. Mungkin merasa kayak kok nggak direspon gitu ya. Percayalah di belakang situ ada orang dari platform tersebut yang akan dipanggil untuk ditegur sama AFPI, diminta untuk benerin gitu. Itu juga keuntungannya kenapa UMKM bisa meminjam lewat situ gitu. Jadi kalau kenapa kurang puas dan lain-lain segala macam, ada AFPI sebagai mediator di tengah. Gitu Mbak, kira-kira. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi apa ya. Ngomong-ngomong soal AFPI Pak, ini kebetulan nih Pak, ada pertanyaan nih Pak. Saya share dulu. Oke. Apa langkah preventif dari AFPI ya Mbak? Ya, siapa ini? Kerupuk Aryo. Iya, AFPI bukan AFPI ya. Dalam membantu investor Kembali. mengalami gagal bayar. Ya, oke. Sebenarnya kalau misalnya gagal bayar, itu yang pertama kali harus dilakukan adalah komunikasi dengan platformnya sendiri dulu gitu. AFPI hanya akan masuk jika ternyata proses penyelesaiannya ini mengalami deadlock di sana, mandek, atau mungkin ada hal-hal pelanggaran yang terjadi dari si platform tersebut gitu. Atau mungkin AFPI juga akan masuk kalau ini soalnya gini, kenapa kami seperti itu, karena sebenarnya ini kan hubungan bilateral ya, yang meminjam antara pihak borrower, lender, dan di tengahnya ada si platform tersebut. Jadi platform tersebut yang harusnya bisa membereskan masalah ini dulu pada kondisi pertama. Nah, AFPI akan masuk misalnya ya, si borrower ini ternyata gagal bayarnya di beberapa platform gitu. Sehingga di komunikasinya nggak bisa satu-satu gitu, karena butuh satu wadah, satu payung yang bisa mengumpulkan semuanya. Nah, itu AFPI bisa membantu di sana. Selain itu juga, ini investor ini berarti lender ya? Maksudnya ya, bukan borrower ya. Saya jadi salah nih. Kalau misalnya lender untuk gagal bayar segala macam, again itu masih di ranah dari si platform tersebut gitu ya. Biasanya platform tersebut yang akan tahu kasusnya seperti apa dan lain-lain. AFPI akan masuk di sana jika memang terindikasi ada pelanggaran yang dilakukan gitu. Ada pelanggaran, ada hal-hal yang disembunyikan mungkin oleh platform tersebut. Nah, baru AFPI akan masuk untuk bisa melakukan mediasi di sana ataupun melakukan teguran-teguran dan sanksi kalau perlu di sana. Cuman biasanya kalau gagal bayar ini lebih kepada platform ya, karena kalau sekali lagi kita masuk ke tadi UMKM ya. UMKM itu juga kan ada beberapa segmen, ada beberapa
industri di mana masing-masing punya punya porsi resiko tersendiri gitu. Nah, ini yang harusnya ada penjelasan tertentu dari si platformnya sendiri mengenai itu. Mereka lebih tahu gitu tentang kondisi-kondisi yang gagal bayar tersebut. Gitu kira-kira, Mbak. Oke, terjawab ya. Kemudian saya coba lihat yang lain, Pak. Kira-kira yang belum terjawab. Nah, ini mungkin. Bentar ya. Nah, ini Pak. Apa saja Oke. syarat umum pengajuan pinjaman dana di fintech P2P lending ya Pak? Ini harusnya untuk yang UMKM sih Pak, sebagai borrower ya Pak ya. Iya, oke. Kita batasin cuma yang buat UMKM ya. Baik. Kalau yang UMKM sebenarnya mirip-mirip seperti yang di perbankan ya, lebih kepada apa data history. Kalau kita ngomong yang sudah rapi, yang sudah punya administrasi yang oke gitu ya, biasanya platform itu akan minta legalitasnya gitu ya, ID dari para pengurusnya, laporan keuangan kalau udah ada, sama rekening koran gitu. Untuk beberapa tipe tipe pendanaan kayak kita misalnya ngomong mengenai project financing atau mungkin invoice financing, ada dokumen-dokumen terkait project ataupun dokumen-dokumen terkait invoice yang akan kami minta gitu. Kalau misalnya kita ngomong ke yang mikro yang lebih rendah segala macam, dokumennya lebih sedikit daripada itu sebenarnya. Cuma lebih kepada uh, apa dokumen-dokumen apa atau hal-hal apa yang bisa meyakinkan kepada platform bahwa orang ini benar-benar punya usaha dan benar-benar telah menjalankan usaha. Bisa macam-macam sih. Ada teman-teman yang bermainnya di yang benar-benar level mikro, jadi yang dilihat adalah komunitas misalnya di pasar ya, komunitas pasarnya. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya bukan dokumen sih, tapi lebih kepada semacam approval ataupun apa ya, surat dukungan gitu ya dari perkumpulan pedagang pasar misalnya, atau mungkin ada buku-buku kasbonnya dia gitu ya untuk bisa masuk ke situ. Nah, mungkin juga satu saran juga ya buat teman-teman juga ya UMKM ya, saat ini kan pembayaran udah oke ya pakai QRIS dan lain-lain. Nah, ini satu hal juga yang penting nih. Kalau udah bisa diterapin di situ, makin lebih gampang aja masuk ke peer-to-peer lending gitu. Karena lebih bisa difilter dengan lebih baik oleh kami gitu mengenai kapasitas dan dari teman-teman UMKM. Itu sih Oke. paling Mbak secara singkat ya. Dan kita menggunakan katakanlah kayak QRIS gitu ya Pak ya dan lain-lain itu juga bisa mendukung ya Pak ya sebagai salah satu Iya, syarat betul. mendapat pendanaan ya Pak ya. Bener, dari kami kan gini, misalnya ada orang datang ke kami gitu kan, mau minjam berapa, 100 juta gitu. Karena saya jualan setiap bulan begini, gini. Tapi nggak punya print out dokumen, kita kan juga bingung ya. Ini gimana caranya kami percaya gitu ya, dari mana gitu. Tapi kalau dengan QRIS, dengan segala macam, kan enak ya, kita bisa trace-nya lebih enak gitu ya. Pakai POS misalnya ya, point of sale sekarang juga udah banyak kan gitu ya. Kita bisa kerjasama dengan POS-nya tersebut gitu ya. Jadi dia nggak perlu pakai dokumen apapun gitu, semua datanya udah bisa kita ambil, kita udah bisa langsung kasih scoring bagus hanya berdasarkan itu. Itu Jadi juga udah bisa. Jadi ya, mudah banget ya Pak ya. iya. Jadi saat ini dengan sedemikian banyaknya fintech yang ada ya, semuanya era digital saat ini ya, manfaatkan sebaik mungkin. Karena data-data kita yang masuk ke situ terrecordnya bisa dengan lebih gampang, lebih rapi, bisa dimanfaatkan juga untuk mengajukan pinjaman modal dan lain-lain. Oke, nice info banget Pak. Ya ampun, nggak kerasa nih Pak kita ngobrol-ngobrol ini udah hampir Iya, 1 jam ternyata Pak. Dan antusiasmenya itu luar biasa banget. Ternyata baru banyak yang tahu nih Pak kalau misalnya P2P itu bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan bagi UMKM dengan segala kemudahannya gitu dan wah pokoknya untuk apalagi untuk orang-orang yang mungkin masih unbankable gitu. Oke. Mungkin ya. kalau saya sampaikan summary dari materi IG Live malam ini yang pertama, mungkin kita banyak di apa ya, mendapat doktrin bahwa P2P itu atau pinjol ya yang paling sering kita dengar itu adalah hal dengan konotasi negatif. Padahal itu hanya salah satu bidang dari P2P gitu ya Pak ya. Kita masih ada P2P yang produktif, yang mana itu bisa banget buat ngebantu UMKM buat dapat pendanaan.
Dan tentang bunga, sebenarnya bunga untuk pinjaman produktif itu tidak sebesar yang mungkin kita bayangkan gitu. Bahkan tadi Pak Tovan sudah mencontohkan gitu ya, bahwa paling tinggi itu di 19% per tahun. Artinya dalam 1 bulan kita itu nggak sampai 2% bahkan gitu loh bunganya. Jadi masih masuk akal banget gitu buat kita ambil pendanaan di P2P lending gitu. Terus kemudian lagi untuk P2P lending produktif sendiri itu bisa menjadi salah satu sarana nih buat membiayai UMKM yang memang masih belum yang masih unbankable gitu. Jadi untuk lebih mudah mendapatkan pendanaan, kemudian juga bisa untuk memanfaatkan ibaratnya kayak teknologi-teknologi keuangan yang ada, seperti misalnya pembayaran yang sudah lewat QRIS atau mungkin lewat metode online lainnya, kemudian juga lewat point of sales gitu ya Pak ya. Jadi itu bisa Ya, banget digunakan sebagai ibaratnya dasar nih buat kita ya. mengajukan pinjaman di P2P lending produktif. Jadi buat sobat finansial aku nggak perlu bingung lagi nih, ntar lagi kan bakal lebaran. Banyak tadi yang curhat katanya pengen bikin usaha buat bikin kue lebaran, buat bikin parcel. Nah, P2P lending bisa menjadi salah satu opsi. Jadi tinggal sahabat finansialku sesuaikan aja di industri mana atau mungkin di kategori yang mana nih yang bisa menerima pengajuan sahabat finansialku. Gitu ya Pak Tovan ya. Ya, betul sekali. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Pak dari summary saya? Eh, Ya, mungkin tambahan terakhirnya cuman ini aja ya. Maksudnya dengan adanya saat ini ya, nggak cuman di peer-to-peer lending, tapi segala macam kemudahan secara digital. eh, Semoga teman-teman juga makin wise ya bagaimana memanfaatkan semua teknologi yang ada gitu ya. Nggak cuma pinjaman, tapi yang lain-lainnya juga, investasi dan lain-lain. Nah, eh, kita ngomong segitu banyak yang ada di saat ini yang fintech yang kita udah bicara yang segitu banyak apa segitu lama gitu ya. Apalagi juga saat ini banyak sekali di industri digital ini ya yang apa ya kita bilangnya ya yang kategorinya bodong ya kalau di peer-to-peer lending itu kategorinya ilegal gitu ya. Jadi please 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 do your own research gitu ya sebelum memutuskan untuk menggunakan pinjaman, mengambil dana ataupun menyalurkan dana ke apapun yang berbau-bau digital gitu. Lakukan riset sebaik mungkin dulu, pahami dulu cara kerja seperti apa, berisikonya di mana, baru kemudian bisa masuk ke sana. Yang paling aman pertama kali adalah cari dulu dia legal apa ilegal, dan riset lanjutan untuk di sana. Itu dulu sih yang kami usahakan agar jangan sampai ada ini ya, jangan sampai ada stigma bahwa industri keuangan terutama digital ini justru menimbulkan masalah yang ada di masyarakat gitu. Semangatnya beda. Semangat dari kami di pelaku industri adalah bagaimana sama-sama tumbuh bareng, gitu. Bukan menimbulkan kesalahan baru. Gitu, Mbak. Oke, jadi poinnya bagaimana untuk tumbuh bersama ya Pak ya, jangan karena satu atau dua ibaratnya ibaratnya apa ya Pak ya, satu atau dua masalah kemudian bisa menciderai keseluruhannya gitu ya Pak ya, jangan sampai lah Iya, gitu. betul. Jangan sampai begitu. Kalau itu mungkin jokesnya sedikit beda tuh. Kalau itu kan kayak setitik apa nilai setitik hancur susu sebelangga gitu ya. Kalau Iya, di industri kami mungkin joknya agak sedikit beda karena susunya dikit, nilainya banyak gitu. Karena kami ini yang legal cuma 102 gitu ya. Sedangkan yang ilegal kalau baca di media kan ribuan ya, ditutup tiap bulan tuh ribuan gitu. Jadi ini kayak kami ini susu setitik dikepung oleh nila sebelangga gitu. Jadi bagaimana bisa survive gitu. Gitu sih mungkin. gitu ya. Jadi ya sahabat finansialku ya, ya tadi seperti Pak Taufan bilang katanya nilainya yang sebelah, susunya yang setitik karena memang banyak banget ya Pak ya pinjol-pinjol itu yang ilegal. Jadi pastikan sebelum kita mengambil keputusan, kita pastikan dulu nih. Nah, platform ini itu ilegal atau legal. Nah, pastikan yang kita pilih adalah yang legal. Oke Pak Taufan, ya ampun luar biasa banget Pak malam ini ilmu dan pencerahannya, saya juga jadi tercerahkan gitu ya Pak ya, ternyata Terima gitu kasih juga atas kesempatannya gitu. Semoga berguna buat kita semua. berguna banget Pak. Jadi memang apalagi buat yang UMKM ya Pak ya, karena memang UMKM itu kan lebih banyak mereka itu yang memang agak susah untuk mendapatkan akses pendanaan ke bank. Nah, P2P lending ini bisa menjadi salah satu alternatif.
Ya. Oke, terima kasih banget Pak Tovan buat Ya, waktu, terima kasih juga semuanya. buat Semoga ilmu. bermanfaat waktu malam ini. Bermanfaat banget, Pak. Oke, terima kasih Pak Tovan. Mohon maaf Terima kalau misalkan kasih. sampai ketemu di kesempatan Sampai berikutnya. ketemu. Selamat Ya, malam. Oke, nah, oke nih, malam ini IG Live kita udah selesai. Nah, buat sobat finansialku yang mau nih dapat informasi-informasi lagi gitu ya mengenai hal-hal lain tentang keuangan di episode-episode berikutnya, Sobat Finansialku bisa pantengin terus Instagram finansialku_com dan juga Finansialku Event buat ngikutin event-event apa nih yang bakal ada di episode-episode berikutnya. Oke, sekian dulu untuk malam ini. Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Sampai jumpa di live berikutnya. Thank you.